Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya, Ali Wafa. Kemarin ada sebagian teman-teman yang minta pembahasan tentang basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam Al-Fatihah, mengenai perbedaan hukum antar empat madhab. Oleh karenanya, video ini kami buat. Seperti apa penjelasannya? Mari simak video kali ini sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat penting dalam Al-Quran. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun, Nabi menganjurkan mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka keberkahannya akan terputus. Maka penting bagi kita untuk mengetahui hukum membaca basmalah dalam Fatihah sholat. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu status basmalah. Dalam hal ini, terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dalam surah Fatihah. Begitu juga surah-surah setelahnya kecuali surah Al-Bara'ah. Kemudian menurut Imam Abu Hanifah, basmalah merupakan ayat tersendiri, ayat independen, bukan termasuk dari Al-Fatihah. Akan tetapi, ayat yang memang diturunkan sebagai penanda berakhirnya suatu surah dan awalan dari surah yang lain. Lalu, menurut Imam Malik, basmalah dalam Al-Fatihah bukanlah termasuk dari ayat Al-Quran ataupun awal dari surah-surah lainnya. Terkait hukum membaca basmalah sendiri dalam sholat, ini terdapat beberapa pendapat. Sebagaimana perbedaan yang tadi. Menurut Imam Syafi'i, membaca basmalah dalam sholat merupakan kewajiban. Dan ketika ditinggalkan, maka sholatnya batal. Sebab basmalah merupakan salah satu ayat dari Fatihah. Kemudian, menurut Imam Abu Hanifah, karena basmalah bukanlah termasuk surat dari Al-Fatihah, maka sunnah hukumnya membaca basmalah. Ketika tidak membacanya, tidak apa-apa. Hanya saja, ketika ingin membacanya, maka disunahkan untuk melirihkan suara. Maka sering kita jumpai di Makkah sana, Imam Masjidil Haram membaca Fatihah dengan diawali basmalah yang dilirihkan. Selanjutnya, menurut Imam Malik, membaca basmalah dalam Fatihah sholat itu tidak diperbolehkan. Kecuali sholatnya berupa sholat sunnah, maka diperbolehkan dengan dilirihkan. Namun ketika sholatnya berupa sholat fardu, maka menurut Imam Malik tidak diperbolehkan sama sekali. Dalam hal ini, ketika kita ingin mengetahui pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata ada dua riwayat yang berbeda tentang hukum membaca basmalah menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Riwayat yang pertama mengatakan bahwa basmalah merupakan ayat dari Al-Fatihah, sehingga wajib dibaca saat sholat. Riwayat kedua, basmalah tidak merupakan ayat dari Al-Fatihah, sehingga boleh ditinggalkan saat membaca Fatihah dalam sholat. Demikianlah perbedaan hukum terkait pembacaan basmalah dalam surah Al-Fatihah. Kalau ada komen dan saran, silakan mampir di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.